kabarnya adik-adik semua di rumah? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan hati yang penuh sukacita. Kenapa adik-adik? Karena kita masih terus merasakan kebaikan Tuhan. Setuju ya? Adik-adik sudah siap untuk mulai ibadah? Kalau sudah siap, yuk sikap yang manis, duduk yang baik. Kita mau ibadah datang kepada Tuhan dan bersukacita bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Yuk adik-adik, kita nyanyi dengan semangat. Kita mau memuji Tuhan. Menari ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang sebelum kita lanjut bernyanyi untuk Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama supaya ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mau minta Tuhan menyertai ibadah kita. Yuk kita sama-sama sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan terus menyayangi kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Kami pun mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik rajin berdoa setiap hari dan baca kitab suci juga? Nah, kakak mau ingetin semua adik-adik, baik yang sudah rajin atau yang masih kurang rajin, yuk mulai sekarang kita baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Untuk papa, mama, dan siapapun yang menjaga adik-adik di rumah bisa dibantu ya.
Kenapa sih kita harus baca kitab suci dan berdoa setiap hari? Kayak lagu ini nih adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kenal Tuhan dengan benar. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita semakin ingat untuk lebih rajin lagi baca Alkitab dan berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Waktunya memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop ya. Dan untuk lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita mau bawa persembahan kepada Tuhan melalui doa. Yuk sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus,
Terima kasih kalau kami boleh terus merasakan berkat dari Tuhan. Dan saat ini kami datang untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Kris yakin adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti yang Engkau maksudkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita saat ini diambil dari Kitab Roma pasal 1 ayat 15 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kak Kris akan bacakan ya untuk kita sekalian ya. Roma pasal 1 ayat 15 sampai 17. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan kita adik-adik pada hari ini. Adik-adik, Kak Kris pada saat ini ingin bercerita tentang satu orang yang namanya mungkin adik-adik belum pernah dengar, yaitu Martin Luther. Coba adik-adik ulangi, Martin Luther. Susah ya dikatakannya, karena Martin Luther ini memang bukan orang Indonesia. Martin Luther ini orang Jerman. Tapi walaupun Martin Luther ini orang Jerman, adik-adik, apa yang Martin Luther berikan kepada dunia sampai saat ini kita masih bisa nikmati. Apa itu? Martin Luther ternyata menerjemahkan Alkitab. Wah, maksudnya gimana ya? Jadi adik-adik, Alkitab itu dulu bukan dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Kalau adik-adik pernah dengar namanya bahasa Latin. Wah, jadi semua orang yang duduk waktu datang kebaktian mendengarkan firman Tuhan gak ngerti sebenarnya Alkitab itu ngomong apa sih? Lalu kemudian Martin Luther berdoa, Martin Luther minta bimbingan Roh Kudus, dan akhirnya lewat Martin Luther kemudian mencetak Alkitab terjemahan waktu itu bahasa Jerman. Jadi orang-orang Jerman pada waktu itu sekarang bisa baca firman Tuhan, Alkitab itu cerita tentang apa. Dan itu terus berlanjut adik-adik. Itu kenapa sekarang adik-adik, papa, mama, kakak-kakak, semuanya bisa pegang Alkitab bahasa Indonesia. Semuanya bisa baca, semuanya bisa mengerti. Itu karena Martin Luther waktu itu menerjemahkan Alkitab. Tapi satu hal lagi adik-adik yang tidak boleh dilupakan adalah Martin Luther bisa menerjemahkan Alkitab itu karena pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Karena lewat Roh Kuduslah yang membuat Martin Luther bisa melakukan hal itu.
Martin Luther tidak mungkin menerjemahkan seluruh Alkitab hanya karena kepintarannya sendiri. Tetapi memang karena Tuhan menyertai Martin Luther dan kemudian akhirnya Alkitab dengan bahasa Jerman waktu itu pun bisa tercetak. Nah, adik-adik, kita ada satu ayat hafalan yang akan kita baca dan akan kita ingat. Mari, adik-adik kita buka bersama-sama Mazmur pasal 119 ayat 105. Wah, panjang nih. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Kalau adik-adik kesulitan, cari di Alkitab karena angkanya banyak nih 105. Minta tolong sama papa, mama, atau kakak yang ada di situ. Kak Kris akan bacakan ya. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Udah hafal adik-adik? Jangan lupa ya, Mazmur pasal 119 ayat 105. Coba diingat, coba dites, tanya ke papa mama. Ingat gak apa bunyinya? Mazmur pasal 119 ayat 105. Baik adik-adik, kita akan sudahi untuk kebaktian kita kali ini. Mari kita tutup tangan, kita berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami bisa belajar kembali firman Tuhan. Kami boleh juga mengenal Martin Luther. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga jadi tahu karena lewat Martin Luther Alkitab boleh diterjemahkan sehingga kami pun bisa mengerti dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah kami semua sehingga ketika kami sudah bisa membaca dengan baik, kami juga bisa semakin rajin membaca Alkitab dan menuruti firman Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya penyertaan oleh Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai adik-adik dan keluarga adik-adik sekalian dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa lagi adik-adik di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.